sertamu. dengan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mujizat Paskah yang terbesar adalah dampaknya bagi para murid. Dari situasi mereka ketakutan, mereka biasanya ngumpul di satu ruangan, lantai 2, namanya, ada yang tahu? Senakel namanya, Senakel. Sekarang ada bangunannya di Yerusalem, kalau Anda sudah pernah pergi ke sana ada bangunannya Senakel. Kita tidak tahu persis itu bangunan asli tempat Yesus biasa di situ dengan murid-muridnya, berdoa, ngobrol-ngobrol, pasti masa doa aja terus, pasti ngobrol juga ya. Kalau di Indonesia pasti dengan ngopi-ngopi juga lah. Nah, mereka kumpul di situ. Sayang saya juga belum pernah ke sana, tapi saya bisa Google dari sana. Wah, apa yang dilakukan? Inilah tempat mereka dalam situasi ketakutan ngumpul lagi. Dikuatkan di situ, bercerita, berdoa bersama. Dan disitulah juga peristiwa-peristiwa besar terjadi. Apa mujizatnya? Dari murid-murid yang ketakutan dan frustasi karena gurunya mati, dari situ kemudian ada Pentakosta dan menyebar ke seluruh dunia. Dari murid-murid yang ketakutan, sekarang ada berapa orang Katolik di seluruh dunia? Berapa? 2 miliar? Masih boleh kurang lah, 1 miliar. Banyak kan, dari murid-murid ketakutan jadi berkobar-kobar dan besar. Jadi apa yang dijanjikan Yesus terpenuhi bahwa Dia mengutus Sang Penghibur. Menguatkan, menggembirakan, memberi roh yang menumbuh kembangkan. Hari ini kita diingatkan untuk merenungkan panggilan kita dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi. Tadi Kapten Budi sudah memberikan banyak hal. Gimana rasanya? Hatinya berkobar-kobar? Setelah ini mau jadi apa? Jadi pilot, jangan bilang begitu ya. Bukan itu maksudnya. Kalau mulai dari sini, kalau begitu anakku harus jadi pilot. Seperti Kapten Budi, enggak perlulah. Yang perlu kita lakukan adalah mari berpikir apa yang bisa kita buat, melihat contoh seperti itu dalam lingkaran pengaruh kita. Enggak usah besar-besar. Hari ini Tuhan berfirman Dia akan mengutus penghibur. Baiklah kita pikir-pikir apakah kita juga jadi penghibur. Setelah Roh Kudus menghibur kita dalam masa-masa yang susah, apa kita juga bisa tampil sebagai penghibur di lingkungan sekitar kita? Ini bukan wanita penghibur ini ya. Penghibur dalam arti spiritual dan juga mental. Coba ini situasi kecil, saya kira ini banyak yang kerja di kantor ya. Orang sekarang berapa jam waktunya habis di kantor? 8 jam. 8 jam sehari itu seberapa bagian dari satu hari? Sepertiga. Kalau di kantor tidak bahagia, susah di kantor, ditindas, di rumah macan, sampai di kantor jadi kucing. Karena situasi yang bosnya galak misalnya, atau penuh intrik di kantor. Sepertiga hidupnya wasted, bukan? Karena orang tidak happy, bukan hanya di kantor, di sekolah misalnya, atau di rumah sakit. Apalagi kalau di rumahnya sendiri tidak bahagia, 100% hidupnya hilang.
Jadi mungkin panggilan kita untuk zaman sekarang bagi para pekerja adalah bagaimana membuat situasi kerja yang bagus. Kalau orang datang ke kantor semangat bekerja di situ dan nggak mau pulang gawat juga bukan? Tapi kalau dia happy di situ, sepertiga hidupnya sudah berkualitas. Apalagi dia merasakan senang di kantor, bekerja, dan bukan hanya dapat uang dari situ, bukan hanya bekerja untuk sebagai profession, but also vocation. Wah, dia merasa pekerjaan itu panggilannya. Wah, hebat. Jadi mulai dengan hal yang sederhana, kita menjadi orang yang merekatkan di tempat kerja. Yang terluka kadang-kadang kita hibur. Nah, jangan dia di biang gosip macam-macam begitu di kantor ya. Ini kecil bisa kita lakukan ya. Kita mungkin berpikir yang besar-besar, wah apa yang bisa lakukan? Di mana saya bisa buat panti asuhan baru? Wah, atau jangan, di mana saya bisa dapat sertifikat tanah baru? Gitu jangan ya. Mulailah yang berpikir yang kecil-kecil dari lingkaran pengaruh kita di rumah. Seperti yang saya katakan tadi, mulai dengan orang yang terdekat kita, pembantu kita bagaimana bisa memberdayakan mereka. Dengan ini, kita juga sebetulnya sudah menjadi mengikuti teladan bunda kita, Bunda Maria. Bunda Maria itu adalah bunda orang yang PK. Perjamuan di Kana, dia lihat anggur kurang, dia langsung bergerak ya. Ketika murid-muridnya ketakutan, ternyata Bunda Maria ada di situ. Lihatlah bab pertama kisah para rasul, Bunda Maria ada kumpul bersama para rasul. Di sini dikuatkanlah. Semoga dengan mengikuti Bunda Maria kita menemukan panggilan kita masing-masing. Start small, mulai dengan apa yang bisa kita lakukan meskipun kecil. Tapi semoga ini karena kuasa Tuhan boleh menjadi besar demi kemuliaan Allah. Amin.